Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal bahas suatu hal yang merupakan menjadi pondasi bagi teman-teman untuk dijadikan acuan. Nah, apa sih itu yang menjadi acuan? Ini merupakan titik penting ya bagi setiap akun karena kalau kalian tidak melakukan ini, kalian akan kehilangan banyak sekali keuntungan maupun tujuan ya. Karena ini merupakan hal paling dasar dan hal paling penting yang ada di akun masing-masing supaya kalian nanti enggak pensi di tengah jalan atau enggak berhenti di tengah jalan karena kalian itu enggak punya tujuan. Apa sih itu gitu kan? Yang tidak lain dan tidak bukan adalah kalian harus menentukan yang namanya tim kalian gitu ya. Tim kalian, kalian tuh mau arahnya kemana? Apakah ke tim Anteku, apakah ke tim Sisigi, ataukah ke tim Augiri, atau ke tim non organisasi gitu ya? Kalau non organisasi di sini agak kurang hype karena biasanya ketiga itu aja ya, ketiga fraksi itu. Jadi silahkan teman-teman dari sekarang ditentuin gitu ya, ditentuin mau masuk fraksi apa. Dan ada yang bertanya mungkin banyak sekali ya yang masih kebingungan kenapa sih harus satu fraksi ya? Kenapa harus satu fraksi? Kenapa kita nggak bisa campur-campur gitu? Sebenarnya ini udah pernah sering banget saya selipkan ke beberapa eh, video saya ya, seberapa penting fraksi itu bekerja gitu ya. Nah, makanya video ini untuk khusus bahas fraksi gitu ya. Apa sih keuntungan kalau kita masuk ke satu line up? Kalau teman-teman lihat teman-teman bisa lihat salah satunya adalah Arima Merah ya. Saya contohin aja ke hero yang udah pernah saya punya. Kalian lihat pasifnya tuh dibaca satu per satu. Jangan males untuk membaca ya. Kalian lihat di pasifnya. Ini, lihat nih. Pasif bintang 0 ya. Atau bintang satu. Atau bintang satu nih. Bintang satu ya. Kalau bintang 0 masih belum ada apa-apa. Bahkan menunjang juga bintang 0 nih ya. Ketika aliansi atau teman kita. Atau line up kita yang memiliki keunikan CCG melakukan skill, ngeluarin skill kartu, ini nanti Arimanya bakal dapat satu stack Thunder, teman-teman. Dan ketika Thundernya mencapai nilai 5 atau maksimum, itu nanti dapat critical damage dan critical change. Artinya apa? Artinya teman-temannya Arima itu bagusnya atau wajib makan itu adalah CCG gitu loh biar dapat Thunder. Itu aja. Itu alasan kenapa disatuin sama satu fraksi. Coba teman-teman bayangin kalau teman-teman dari Arimanya ini adalah misalkan siapa lagi selain Arima? Misalkan Kaneki. Kaneki ini kan bukan Sisigi gitu loh. Atau Tatara. Tatara ini bukan Sisigi. Tatara ini kalau nggak salah Aogiri ya. Atau Uta. Uta ini bisa-bisa aja ya karena ini jadi urgent di tiap line up. Tapi dia ini tidak bisa mendapatkan Thunder untuk si Arima. Dan asal teman-teman tahu ya, ini nanti Uta ini di masa depan itu tidak begitu terpakai karena nanti bisa rank up sendiri gitu. Makanya saya selalu menyarankan Uta itu B0 atau B1 aja. Jangan lari ke B5 atau B3 gitu. Banyak banget yang bilang B3 lah, B3 lah karena bisa kebal weak, kebal ini. Ya jangan kalau menurut saya ya karena kalau orang yang ke B3 itu biasanya untuk PvP dan itu ya mungkin bisa didapat di tempat lain gitu loh daripada kita ngambil dari gacha sebenarnya gitu ya. Kalau kalian tidak terlalu kompetitif ini cukup B0 atau B1 gitu. Nah, kita balik lagi ya kenapa fraksi. Tadi ya contohnya Arima ya. Arima tuh dia punya pasif untuk mendukung CCG. Jadi jangan sampai disamain sama hero-hero lain yang punya keunikan yang berbeda atau punya fraksi yang berbeda. Kemudian di pasif bintang satu juga sama. Katanya dikatakan gini, setiap satu hero CCG, aliansi kita nih punya ada keunikan CCG, ini dapat meningkatkan semua karakter kita basic statnya 5%. Setiap satu hero CCG. Artinya apa? Artinya semakin banyak hero CCG kita, itu semakin tinggi basic statnya. Dia bilang,
Setiap satu aja naiknya 5%, maksimum 20%. Artinya apa? Kalau line up kita itu adalah 4 orang ya, biasanya kan 4 orang ya yang bagian depan. Satu ada di backup atau di bagian belakang. Kalau dia ada 4 orang dan empat-empatnya ada CCG, semuanya bakal dapat 20%. Gitu teman-teman. Bisa teman-teman bayangin kalau salah satunya Kaneki masuk, kemudian Uta masuk. CCG-nya cuma 2. Berarti apa? Berarti basic statnya cuma naik 10%. Dan itu 10%-nya kan hilang ya. Harusnya bisa dapat 20%. Gitu. Alasan kenapa harus masuk ke satu fraksi. Dan di masa depan, itu semuanya sudah bagus-bagus semua. Dalam artian, sudah diklopin antara pasif yang satu fraksi itu sudah diklop. Jadi pasifnya itu kebanyakan mendukung satu fraksi gitu. Jadi kalau dari sekarang kalian bisa fokus ke satu fraksi itu udah bagus gitu loh. Kalau mau kalian ngambil Aogiri silahkan ambil Yamori gitu kan. Coba ya kita lihat ya. Ini kan CCG ya. Oke, kalau di Yamori nggak ada. Tapi yang penting dia tuh masuk ke Aogiri ya. Contoh laginya adalah Irimi, teman-teman. Irimi ini apa? Anteku. Ya, biasanya Anteku itu mendukung Antekunya lain. Nah, ini ya contohnya ya. Meningkatkan aliansi kita yang berkarakter Anteku sebesar 5% basic stat. Artinya apa? Artinya dia cocoknya sama Anteku. Kalau teman-teman dia Shishigi, teman-teman dia Aogiri, ya mereka nggak akan dapat 5%. Pasif ini kebuang sia-sia. Gitu ya. Sama kayak ini. Ini pun weak-nya kalau terjadi weak harus dikenain oleh si Anteku. Gitu ya. Makanya teman-temannya dia harus Anteku. Kalau teman dia adalah Aogiri terus Aogiri itu nimbulin weak, makanya pasif bintang satu ini nggak akan berguna gitu loh. Gitu ya. Jadi pasti teman-teman harusnya paham lah. Tiap hero tuh ada keunikannya masing-masing. Dan kalau mau lebih detail lagi ya di sini ada banyak sekali ya. Kayak ini awal udah saya jelasin ya di video sebelumnya dia. Nih, tuh. Mana ya? Nih, Anteku. For each setiap satu aliansi kita yang punya Anteku di battlefield dapat meningkatkan shieldnya 3%. Kalau dia nggak ada Anteku, cuman dia sendiri doang, Yoshimura doang, teman-temannya adalah Arima atau Ayato, ya dia shieldnya cuma 3%. Kalau dia pakai Anteku, shieldnya ini bisa sampai 12%. Gitu teman-teman. Itu alasan kenapa kalian harus memakai satu fraksi. Siapa lagi ya yang Aogiri tuh? Coba Yamori ya, yang terkenal banget tuh Yamori sama si inilah Ayato. Coba kita lihat ya Ayato. Ayato ini Aogiri teman-teman. Nah, nih setelah ninja atau hero Aogiri lainnya melakukan keluarin skill, pakai kartu, dia dapat mengikuti 180% damage. Jadi nanti setelah Aogiri nyerang, si Ayato ini bakal nge-trigger ngeluarin sayapnya. Ngedamage 180%. Nah, tapi syaratnya apa? Aogiri. Kalau kalian pakai Shishigi, ya ini nggak akan aktif, percuma bintang satunya, bintang nolnya gitu ya. Pasifnya percuma. Kemudian apa di bintang satu? Sama ini juga. Ketika nih ya, ketika semua karakternya adalah Aogiri, bahkan ini nggak boleh pakai salah satu Shishigi sekalipun gitu ya. Lebih sadis nih pasifnya. Dia syaratnya harus semua Aogiri dapat memberikan 2 stack momentum gathering kepada aliansi dia, kepada satu tim. Momentum itu apa? Biasanya ada di bawah. Tuh, damage-nya berkurang 4%. Bayangin teman-teman, jadi tim Aogiri ini bakal dapat ketahanan 4%. Ada satu aja yang CCG, pasif ini nggak akan berguna. Karena apa? If all characters on the battlefield are Aogiri. Artinya apa? Semua hero yang ada di line up kita harus Aogiri. Kalau tidak akan mendapat momentum gathering. Gitu. Makanya kalian harus bisa fokus ke satu fraksi. Dan ini kalau dijelasin satu persatu bisa banyak sekali teman-teman.
Nah, di sini kan sama ya. After aliansi si Sigi karakter mengeluarkan damage dapat mendapatkan satu energi. Tuh, seperti itu. Kalau teman-teman mau detail satu persatu, Kaneki Kelabang yang banyak orang-orang bilang. Nggak tahu ya kalau Kaneki Kelabang. Kalau saya tahu tuh dia memang high DPS tapi tidak kan ketika hero Augiri kamu menimbulkan damage ini dapat mendapatkan satu stack collapse. Artinya apa? Stack ini bakal didapat kalau Augirinya memberikan damage gitu. Teman-teman dia harus Augiri. Nah, nanti berhubungan juga ke pasif bintang satunya. Gitu. Siapa lagi? Siapa lagi? Yamori, Yamori. Yamori. Yamori ini bener-bener overpower juga ya. By the way, dia bisa nonjok-nonjok terus skill satunya kalau musuhnya mati. Tuh. Alih karakter yang satu stack. Oh, ini bebas. Ini nggak harus Augiri ternyata. Oke. Oke, ini nggak harus Augiri, tapi setahu saya dia bakal optimal kalau di push ya. Ini karena di Augiri. Karena nanti kayak tadi ya. Contohnya kalau bareng Ayato berarti nanti defense dia makin tinggi damage taken-nya. Jadi makin tanker gitu ya. Ketimbang dia masuk Shishigi gitu. Gitu ya. Coba Ayato yang ini. Nah, kan lihat yang pasti bintang satu. Ketika battle dimulai, meningkatkan semua hero Augiri attack-nya sebesar 15%. Kalau dia Shishigi, ya dia nggak akan dapat attack 15%. Percuma kalian bawa Ayato. Percuma kalian pakai Ayato kalau kalau kalian pakai Shishigi. Dan ini juga salah satu kesalahan dari banyak banget ratusan player yang ada di game ini gitu ya. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah kalian biasanya gacha dulu baru dapat timnya. Maksudnya gimana gacha dulu? Contohnya banner Arima yang ada sekarang di banner Awakening. Itu kalian tuh apa gitu? Gacha dulu Arima karena nggak kuat buat nahan gacha. Gacha Arima baru dapat Arima. Udah aku mau masuk Shishigi. Padahal sebelum-sebelumnya ada Juzo di gacha, Kaneki di gacha gitu ya. Semua di gacha. Bahkan nanti Ayato muncul aja bisa jadi di gacha gitu loh. Itulah yang ya mungkin bagi teman-teman mungkin masih baru dan masih belum bisa menahan gacha ya nggak masalah sih. Ini mungkin jadi sedikit pengetahuan aja ya bagi teman-teman bahwa kalian tuh harus punya tujuan gitu. Jangan sampai nanti wah Ayato nih keren nih, damage-nya all enemy, kemudian bisa membuat musuh nggak bisa menambahkan darah. Itu keunikan Ayato. Wah aku mau ngambil nih. Sementara dia di diamond-nya tuh nggak seberapa karena dia tuh sudah gacha banner-banner sebelumnya. Misalkan si Sigi gitu ya. Si Sigi, si Arima tadi. Tapi dia tetap gacha maksa Hayato. Ya sudah masing-masing kalau memang eh, itu keinginan dia ya. Cuma nanti jangan salahkan ketika masuk PvP dia pakainya bintang 0 doang Ayato atau bintang 1 gitu ya. Sementara yang lain udah bintang 6 gitu ya. Karena bisa fokus ke satu atau dua hero aja untuk masing-masing tim gitu ya. Kayak saya nih mungkin nanti bakal skip banyak hero gitu. Saya nggak akan gacha walaupun saya YouTuber. Saya bodo amat. Saya nggak masukin atau nggak ngebawain konten gacha. Saya full untuk pengetahuan aja, untuk teman-teman bisa menyerap semua apa yang saya katakan. Walaupun nanti mungkin agak sedikit menyakitkan, ya udah nggak apa-apa karena itu adalah yang sudah saya lakukan di game-game sebelumnya gitu ya. Kalian tuh harus bisa fokus supaya nanti tujuannya apa? Itu tujuannya baik kok buat kalian sendiri gitu ya. Mungkin kalian sakit hati atau sedikit kegores gitu ya karena saya bilang jangan gacha semua hero, salah kalau gacha gacha Kaneki dan lain sebagainya. Nggak salah sebenarnya. Yang penting kalian tahu tujuannya. Yang dikhawatirkan ketika sudah dapat semua karakter, tapi kalian tuh masih bingung gitu. Aku tuh harus pakai karakter mana sih? Juzo aku bintang satu ini kemarin gacha. Aduh, aku pakai atau enggak ya? Bagus mana sama Arima Iksa atau Kanekuku kemarin tuh kok nggak kepake ya sekarang ya?
Aku sia-sia gacha di Juzo juga. Juzo aku bakal digantiin sama Arima Iksa. Itu karena kalian terlalu sering gacha gitu loh. Jadi saya di sini supaya teman-teman tuh bisa terbuka gitu ya untuk bisa fokus ke satu tim aja. Kalau kalian udah ngelakuin kesalahan nggak apa-apa. Mulai dari sekarang tabung dan nanti buat gacha atau dipakai di banner yang kalian inginkan. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini seputar line up di fraksi-fraksi masing-masing bakal saya bahas untuk video selanjutnya. Jadi saya bakal bahas eh, Anteiku tuh apa aja, hero-heronya, kemudian Aogiri itu apa-apa aja sehingga teman-teman bisa nabung dari sekarang dan siapin diamondnya masing-masing. Ingat ya, jangan gacha di luar fraksi kalian. Itu saran saya. Kecuali tadi Uta itu penting, bintang 0 nggak apa-apa. Kemudian nanti ada lagi yang rank up, contohnya Eto dan lain sebagainya. Bintang 0 nggak apa-apa. Jadi bintang 0 aja udah, bintang 0, bintang 1. Karena yang dibutuhkan adalah skillnya, bukan pasifnya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.